Kan dialog angka penipuan online ini memang sebenarnya terkait dengan penipuan saat ini hingga scam melalui pesan singkat dan juga media sosial. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di podcast Subscriber. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang penipuan di media sosial. Nah, aku udah ngundang dua bintang tamu kali ini. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa penipuan di media sosial itu? Nah, penipuan di media sosial itu sekarang kan lagi marak-maraknya, entah dari link phishing atau aplikasi-aplikasi yang belum jelas dari mana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita panggil bintang tamu kita kali ini, Tio dan Andika. Silahkan. Nah, teman-teman, bintang tamu kita kali ini adalah sebagai korban di penipuan media sosial ini. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tristan Tio Seribo. Yang saya Muhammad Andika. Nah, mereka berdua ini adalah korban. Si Mas Tio ini adalah korban penipuan jual beli akun yang lagi marak terjadi nih sekarang. Nah, sedangkan Mas Andika ini dia terkena korban penipuan investasi bodong yang sampai ratusan juta. Menarik kan teman-teman? Langsung kita bahas kronologinya. Nah, Mas, kok bisa sih sampai kena penipuan di media sosial nih? Jadi itu saya terkena scam, bukan penipuan, apa kayak hack gitu. Oh, kena hacking. Sebelumnya ya, di sistem JB itu ada dua. Oke. Ada direct itu langsung beli akun ke adminnya. Kalau yang ada middleman-nya itu Pihak ketiga. ada juga pembeli sama pihak ketiganya. Nah, saya kena di sistem middleman ini. Kebetulan saya lagi cari akun di JB orang lah. Jual beli akun. Dan saya ketemu dengan akun yang spek yang saya inginkan, dan Ini akun Free Fire. Fire. Dan saya cocok, saya langsung chat ke penjualnya, nego cocok, langsung buat grup komitmennya, transaksi selesai. Oke. Selang 3 hari Selang 3 hari akun sudah ditabrak-tabrak. Maksudnya kayak ada yang masuk. saya gitu loh, padahal kan sudah hak saya gitu, bukan hak dia lagi, tapi dia ditabrak, dia masuk tanpa izin. Nah, tempatnya tuh saya udah nggak bisa masuk akun tersebut. Kenapa? Ya itu diambil sama penjualnya lagi. Oh, jadi pas Mas Tio beli ini cuma kayak dikasih nih 3 hari atau 4 hari, nanti habis itu diambil lagi sama pemilik akun ya? Iya gitu. Jadi itu ini kesalahan saya sih sebenarnya. Karena saya kurang teliti dalam mengamankan akun tersebut. Tapi apakah dari pihak media ini masih ada tanggung jawab? Tidak. Karena saya mengamankan sendiri, kecuali media ini yang membantu mengamankan akun tersebut. Tapi apa Mas Tio udah nyoba buat ngechat ke orang yang jual itu? Sudah. Ada balasan atau? Tidak. Karena sudah langsung diblok. Tidak ada balasan sekali. Coba nih, Mas Tio boleh nggak kasih saran lah buat teman-teman kita nih, mungkin yang nonton di rumah atau di mana, biar nggak ketipu gitu saat beli akun. Mending langsung membeli ke sistem direct ini, langsung membeli ke admin yang sudah benar aman, tinggal pakai doang, tinggal masuk login, udah main. Nah, itulah sedikit dari cerita Mas Tio. Mungkin kita bakalan langsung next aja nih ke Mas Andika yang mungkin menarik banget nih, karena Mas Andika ini ketipu di investasi bodong. Nah, Mas Andika, kronologi awal bisa sampai ikut atau kenal lah sama investasi bodong yang Mas sebut NWS itu bagaimana ya kira-kira? Awalnya tuh saya kenal NWS tuh dari teman-teman saya.
di grup tuh pada ngirim screenshot saldo NWS ini investasi investasi bodong bodong. Dia tuh ngirim katanya tuh cuma klik di aplikasi dapat duit, narik terus duit. Nah di situ saya mulai tertarik untuk ikut nyoba deposit ke NWS ini. Nah saya deposit pertama tuh minimal modal buat deposit di NWS itu berapa kira-kira? 150-an. 150. Ya. Dari itu pas saya deposit udah minggu pertama tuh lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Pas udah masuk ke bulan kedua tuh baru aplikasi tuh kayak tiba-tiba maintenance gitu. Mulai agak muncul keanehan lah ya. Keanehan. Nah di situ tiba-tiba admin bilang harus deposit lagi kalau mau akunnya aktif kembali. Nah di situ saya udah mulai curiga kalau ini bukan investasi tapi kayak apa sih namanya, dari lubang tutup lubang. Tapi Mas Dika udah pernah narik atau belum narik sama sekali nih? Belum, karena saya cuma mau kayak sampai tinggi lah, dapat keuntungan yang besar lah, baru tarik. Nah setelah Mas Dika udah nyoba nih buat deposit di NWS ini, apakah ada nggak rasa nyesel gitu? Kenapa nggak harus searching dulu mungkin ini? Nyesel mah pasti sih nyesel, karena kayak diiming-imingin apa sih kayak keuntungan besar gitu, tapi tiba-tiba kayak skemanya gitu, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah sebelum itu Mas Dika ini kan awal kenal dari lingkungan ya. Apa sih yang bikin menarik gitu jadi wah mau ikutan deh? Apakah ada temennya Mas Dika yang untung sampai ratusan juta atau gimana? Ya contohnya salah satu contohnya kayak gitu. Ya temen tuh udah kayak pernah narik, keuntungannya kayak besar lah, dapat puluhan juta lah, udah pernah narik. Jadi saya kayak pengen nyoba juga. Awal deposit 150. Mungkin Mas Dika bisa jelasin gitu gimana sistem dari NWS ini biar teman-teman di rumah tahu. Sistemnya tuh kayak dia pakai skema Ponzi gitu. Skema Ponzi. Sistemnya tuh kayak dia uang member baru tuh dipakai buat bayar member lama. Oke. Jadi kalau nggak ada member baru tuh jadi sistemnya ambruk. Udah bakal kayak gitu scam. Jadi orang yang deposit, maksudnya jadi orang yang baru ikut daftar dan deposit itu buat keuntungan orang yang lama. Iya, member lama. Dan member lama juga semakin dikasih untung semakin naruh lebih gede. Iya. Oh, jadi begitu ya guys ya. Mungkin Mas Dika inilah saran nih buat temen-temen nih biar yang mau investasi nggak ketipu kayak Mas Dika. Cari inilah apa namanya, investasi yang legal. Legal. Dan jangan percaya sama yang apa sih kayak diiming-imingin keuntungan besar lah. Nah ngomongin soal legal, Mas Dika sebelum mau mencoba ikut investasi di NWS ini udah searching atau gimana gitu? Nah situ kesalahan saya belum searching kalau bawa itu legal atau belum. Oke. Nah Mas Dika udah menarik keuntungan mungkin ya? Belum sama sekali? Rugi. Setelah Mas Dika udah tahu nih, oh ternyata nipu nih, dan mungkin teman-teman Mas Dika juga terkena dampak ya, karena akunnya sudah nggak bisa dibuka dan ya hilang begitu aja. Ada nggak kayak kepengenan buat apa ya? Apa sih bahasanya tuh? Kayak Mas Dika ngapain nih? Kan udah ditipu Mas Dika, ada nggak sih perjuangannya buat ngambil duit itu biar balik? Ya udah pasti aja sih, udah pasrah, bisa ngambil lagi kalau udah kayak gitu Mas. Nah mungkin kan selain Dika nih ya, pasti teman-teman yang terkena dampak itu Mas Dika salahin atau yang kayak lu sih ngajak-ngajak gitu atau gimana bahasanya mungkin? Kayaknya enggak lah.
Nah, coba Mas Dika gini deh, sama Mas Tio, tanggapannya nih tentang yang lagi marak-maraknya nih penipuan di sosial media. Maksudnya tanggapan Mas Tio ini apa nih berdua? Oke. Jangan terlalu gampang percaya gitu. Jangan terlalu gampang percaya. Lebih baik searching dulu, ketahui dulu lah. Semua ketahui dulu, udah jelas pastinya, baru kita lakuin. Kalau buat Mas Dika sendiri? Sama sih. Nah, mungkin teman-teman udah dengar cerita dua bintang tamu kita kali ini. Sebelum kita akhirin podcast ini, teman-teman ada nggak nih pertanyaan buat dua rekan saya ini? Boleh komen. Komen ya. Boleh komen. Nah, mungkin segitu aja buat podcast kita kali ini. Terima kasih buat Mas Dika, Mas Tio udah ngeluangin waktunya buat datang di podcast Subscribe ini. Sama-sama. Jadi terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Bye bye.